Saat ini dunia sedang dilanda oleh pandemi. Ya, apalagi kalau bukan virus corona. Penyebaran virus corona memang sudah terjadi, tapi bukan berarti kita harus pasrah dan berdiam diri. Walaupun kita tidak boleh panik, tapi kita juga harus siaga dan selalu berjaga-jaga. Penyebaran virus corona bisa kita kurangi. Selain jaga kesehatan, ada hal penting lainnya juga yang harus kita jaga. Apa itu? Ini dia hal-hal yang perlu kita jaga selama menghadapi virus corona. Pertama, jaga jarak. Hindari kontak fisik dengan orang lain. Setidaknya kita harus menjaga jaraknya sampai dengan 2 meter. Hindari juga menjabat tangan, apalagi memeluk dan cipika-cipiki. Kalau bisa, bahkan jangan bepergian ke tempat-tempat umum. Kalau memungkinkan, bekerja dari rumah. Tapi kalau tidak memungkinkan, jangan juga berkeluh kesah. Yang terpenting, kita juga harus menjaga keamanan diri dari transmisi selama dalam perjalanan. Kalau harus naik kendaraan umum, carilah tempat duduk yang tidak berdesakan dengan orang lain. Dan ingat, terus lakukan physical distancing, baik selama dalam perjalanan maupun ketika melakukan pekerjaan. Salah satu cara yang paling sederhana untuk mengilustrasikan apa sih manfaat dari physical distancing ini, yaitu dengan animasi yang dibuat oleh seniman Juan Delkan yang menjadi viral di media sosial beberapa waktu lalu, yaitu digambarkan dengan sederetan korek api yang saling terbakar. Dan ini mengakibatkan efek domino, hingga salah satu dari mereka menyingkir untuk menghentikan efek domino tersebut. Nah, itulah yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran. Ya, sedih deh nggak bisa ketemu pacar, nggak bisa ketemu teman-teman. Eits, tunggu dulu. Jaga jarak bukan berarti putus hubungan loh. Zaman sekarang udah ada telepon, bahkan ada video call yang bisa sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi. Jadi, daripada kumpul-kumpul malah menyebarkan wabah, lebih baik kita sama-sama waspada. Tenang aja, ini hanya sementara, demi kebaikan kita bersama. Yang kedua, jaga keluarga. Yang perlu diperhatikan bukan cuma diri kita loh, tapi juga orang-orang terdekat, pasangan, anak-anak, orang tua. Itu semua harus kita perhatikan. Menjaga tidak hanya kesehatan dan kebersihannya, tapi juga hatinya. Situasi seperti ini pasti mudah dan bisa membuat mereka stres dan khawatir, karena tidak bisa beraktivitas dengan normal, gak bisa kemana-mana, gak bisa bekerja. Belum lagi ditambah dengan jumlah kasus yang terus bertambah setiap harinya. Untuk mereka yang tidak benar-benar memahami, tentu saja ini bisa menjadi ketakutan tersendiri. Cobalah untuk mendengar dan memahami kekhawatiran mereka. Berikan juga kepada mereka pemahaman yang tepat. Dan jangan juga semakin membuat mereka khawatir dengan keresahan kamu. Tapi sebaliknya, inilah saatnya saling menghibur dan saling menguatkan. Yang ketiga, jaga jempol. Loh, kok jaga jempol? Nah, di tengah banyaknya pekerjaan yang terdampak karena corona, ternyata belakangan ini muncul pekerjaan baru loh, yaitu WhatsApp Forwarder. Kerjaannya ya nge-forward pesan-pesan ke WhatsApp group, baik itu grup keluarga, komunitas, alumni, dan masih banyak lagi. Coba deh perhatikan, dalam beberapa hari ini aja, pasti jumlah forward pesan meningkat drastis. Ya nggak salah sih, bagus, justru karena kita ikut membantu menyebarkan informasi. Tapi penting juga untuk kita jaga jempol, supaya tidak mudah menyebarkan berita. Cek dan dicek dulu, pelajari, saring dulu, pastikan kita tahu sumbernya dari mana. Pastikan juga kita cari tahu kebenarannya. Jika itu memang informasi yang berguna, maka kita boleh saja membagikannya. Tapi jangan sampai semua informasi yang kita terima langsung kita sebarkan begitu saja. Nanti bukannya membantu, tapi malah bikin ricuh. Yang keempat, jaga emosi.
Situasi seperti ini pasti tidak sesuai yang kamu harapkan. Bahkan mungkin banyak rencana yang kamu buat sebelumnya jadi berantakan. Liburan yang batal, tiket pesawat yang hangus, penjualan jadi sepi. Coba ya untuk tetap tenang, jaga emosi dan perasaan kamu. Wajar sih kalau saat ini kamu takut, tapi jangan sampai jadi panikan akut. Karena faktanya, 90% dari ketakutan manusia itu tidak menjadi kenyataan. Setiap masalah pasti ada solusinya kan? Setiap masa yang susah pasti bisa terlewati. Pastinya kamu juga pernah melewati berbagai masalah sebelumnya kan? Nah, coba deh ingat-ingat kembali cara-cara apa sih yang kamu lakukan agar bisa mengelola emosi kamu. Kurangi juga mendengarkan berita yang bisa bikin kamu resah, karena bukannya menemukan solusi, tapi bisa bikin kamu depresi. Di saat-saat seperti ini, pola pikir itu penting banget loh. Karena pola pikir yang positif akan menambah imunitas tubuh. Dan sebaliknya, pola pikir yang negatif dan resah justru akan mengurangi imunitas dan membuat tubuh lemah. Yang kelima, jaga kesehatan. Ya, ini paling penting. Tahukah kamu apakah wabah corona ini akan berakhir atau justru malah bertambah? Semua itu ada di tangan kita. Ya, benar-benar ada di tangan kita. Karena lewat tangan kita lah virus ini akan mati atau malah akan disebarluaskan. Kalau kita menjaga kebersihan diri, seperti mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama minimal 20 detik, maka virus ini akan mati di tangan kita. Tapi kalau kita cuek, malas, dan menganggap remeh, dan tidak hati-hati, pegang sana, pegang sini, wah, virusnya itu malah justru akan bisa kemana-mana. So, jadi penting banget nih untuk kita jaga kebersihan. Ingat, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Gunakan hand sanitizer ketika tidak ada air atau sabun. Langsung mandi dan ganti pakaian setelah kita bepergian. Dan jaga juga kebersihan rumah, lakukan disinfeksi, dan tentunya jaga pola makan, jaga pola tidur, dan olahraga. Intinya, tingkatkan imunitas tubuh agar kita tidak mudah terjangkit virus corona. Dan yang terpenting dan tidak boleh terlewatkan juga, yaitu berdoa dan tetap percaya bahwa Tuhan akan segera membawa kita keluar dari wabah ini. Jadi, ingat ya, jaga jarak, jaga keluarga, jaga jempol, jaga emosi, dan jaga kesehatan. Nah, sekarang ini kan sudah masuk periode vaksinasi. Terus, apakah masih perlu menjalankan hal-hal tadi? Vaksin COVID-19 saat ini masih belum 100% memberikan perlindungan terhadap infeksi virus corona baru. Pemberian vaksin sifatnya menurunkan tingkat keparahan sakit pada pasien COVID-19. Kekebalan terhadap COVID-19 pun tidak langsung terbentuk setelah menerima vaksin. Di sisi lain, belum semua masyarakat akan memperoleh vaksin dalam waktu cepat. Sementara itu, kekebalan kelompok atau herd immunity baru dapat terjadi apabila 70% populasi telah divaksin. Oleh sebab itu, tetap disiplin jalankan protokol kesehatan ya, untuk melindungi orang-orang di sekitar kita yang belum menerima vaksin. Oke? Jadi tetap ingat ya, jaga jarak, jaga keluarga, jaga jempol, jaga emosi, dan jaga kesehatan. Kuat imun, kuat iman. Oke?